Di sebuah sudut Jakarta Timur tersembunyi di Jalan Sungur Bungur nomor 51 Kecamatan Cipayung berdiri sebuah ruang seni yang hangat dan bersahaja, yaitu Sanggar Swarga Loka. Swarga Loka adalah organisasi nirlaba yang menjadikan tradisi sebagai dasar berkesenian. Tradisi tidak hanya menarik untuk dipelajari, tetapi juga dikembangkan. Tidak hanya sebatas seni gerak, tapi juga mencakup seni musik, teater, dan seni lainnya. Didirikan oleh Surendoro dan Dewi Sulastri di Yogyakarta pada 17 Juni 1993. Swarga Loka awalnya bernama Swarga Loka Art Department yang bertujuan untuk mewadahi kreativitas sekaligus membuka peluang kerja bagi para seniman. Kini, Swarga Loka terus tumbuh. Sanggar ini telah melahirkan banyak karya, meraih berbagai penghargaan, dan tampil di festival-festival baik nasional maupun internasional. Saat ini, Lembaga Kursus Swarga Loka menaungi lebih dari 100 siswa dengan materi pembelajaran yang mencakup seni tari, teater, musik, serta pendidikan karakter melalui budaya. Berbagai kegiatan dilakukan saat di Yogyakarta selama kurun waktu 1993 hingga 1997, diantaranya yaitu pementasan Senda Tari Ramayana di Candi Prambanan. Setiap piala yang terpajang bukan hanya simbol prestasi, tetapi juga jejak perjalanan panjang yang ditempuh dengan ketekunan, cinta, dan keyakinan pada nilai tradisi. Tidak hanya itu, Swarga Loka juga aktif dalam program pelestarian budaya bersama berbagai instansi pendidikan dan kebudayaan, membuktikan bahwa seni tradisi bukan sekedar warisan, tetapi juga masa depan. Ya, jadi tahun 93 saya bersama teman-teman alumni ISI Yogyakarta, jurusan tari, itu berusaha menciptakan lapangan kerja. Ya, sesuai dengan bidang kita di seni tari, maka kita membuat sanggar Swarga Loka Art Department namanya di daerah Grijeron, kemudian berlanjut di daerah Bantul, Yogyakarta. Tahun 93 kita sudah punya 4 cabang, yaitu di kota Yogyakarta, di Bantul, kemudian di Sleman, kemudian di Jogja ada 2, satunya di Mantejon, yang 2 adalah di daerah Kota Gede. Ya, dari 4 sanggar itu kita punya 300 murid. Jadi Swarga Loka itu memang dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional, seni tari, seni musik tradisional, dan seni teater. Dan berlanjut tahun 97 kita pindah ke Jakarta karena kebetulan kami berdua itu dapat tugas di Taman Mini Indonesia Indah, maka sanggar yang di Jakarta tahun 97 pindah ke Jakarta. Bagi Dewi Sulastri, cinta pada budaya Nusantara bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah panggilan hati, sebuah panggilan untuk menjaga warisan leluhur dan menyulam kembali benang-benang budaya yang telah pudar. Dari kecintaan ini, lahirlah Swarga Loka, sebuah ruang yang tak sekedar menjadi sanggar seni, tetapi juga tempat bagi anak-anak untuk menemukan jati diri mereka melalui budaya bangsa. Di Swarga Loka, setiap gerakan tari, setiap bait tembang, dan setiap kisah wayang bukan hanya sekedar seni, tetapi pesan penuh makna dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui drama wayang Swarga Loka, Dewi Sulastri berupaya menghadirkan kembali cerita-cerita pewayangan penuh nilai dan pesan moral dengan bahasa yang lebih akrab namun tetap menjaga nilai-nilai leluhur. Swarga Loka berusaha menjembatani masa lalu dan masa kini. Swarga Loka membuka pintunya untuk anak-anak yang ingin belajar, mengenal, dan mencintai budaya kita. Tantangannya adalah arus informasi yang demikian luar biasa, ya. Sangat cepat, dan kemudian perkembangan zaman, globalisasi, yang mau kita harus selalu siap menghadapi tantangan itu. Jadi Swarga Loka mencoba meng-create sebuah kesenian yang mampu bersaing dan selalu bisa mengikuti laju perkembangan zaman. Sehingga anak-anak muda sangat berperan di Swarga Loka untuk mampu menjawab tantangan itu. Adanya K-pop, adanya kesenian lain, itu kita harus meng-create kesenian kita tidak kalah dengan kesenian yang
yang berkembang di dunia internasional. Yang penting kita harus yakin bahwa kita punya kearifan lokal, punya budaya yang luar biasa ya, punya kekayaan yang sangat luar biasa dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ini adalah kekuatan. Sehingga kita harus percaya diri bahwa kita punya modal yang luar biasa untuk dikembangkan ya. Anak-anak muda harus mau mempelajari kearifan lokal, mau mempelajari budaya kita yang sungguh luar biasa. Untuk apa? Untuk bekal hidupnya. Inilah Bathara Severigadi Dewandoro, koreografer sekaligus generasi penerus sanggar Swarga Loka, dikenal sebagai Mas Ara yang tumbuh di tengah nuansa seni dan budaya sejak kecil. Tradisi membentuk kecintaannya pada dunia pertunjukan hingga menjadikannya bagian tak terpisahkan dari warisan budaya. Kini, Mas Ara terus melangkah sebagai penjaga tradisi, menyuarakannya lewat karya dan panggung kehidupan. Bagi Mas Ara, menjadi penerus warga loka adalah tanggung jawab yang besar. Ia merasa perlu terus memperluas jangkauan sanggar, membangun jejaring dengan komunitas dari berbagai platform, agar warga loka mendapat perhatian lebih, termasuk oleh pemerintah. Ia gelisah tetapi juga termotivasi untuk terus menggali tradisi dan menghubungkannya dengan realitas masa kini demi masa depan budaya Indonesia. Sebenarnya kalau motivasi aku lebih kepada aku tuh dari kecil memang senang berkarya, berkesenian. Hidup di lingkungan seni sejak kecil, ketemu sama banyak seniman, ngelihat bapak ibu membuat sajian pertunjukan, berlatih, itu yang membentuk aku hingga aku tanpa dipaksa ingin meneruskan gitu. Sebenarnya kalau dibilang sebagai pewaris ya itu keistimewaan buat aku. Karena sebagai anak muda yang mencintai dan berkarya di bidang kesenian, punya platform itu penting. Nah, karena aku udah punya platform dari orang tuaku, ini saatnya buat aku tuh bikin platform ini jauh lebih besar gitu. Punya relasi yang lebih luas lagi dan juga karya-karya yang lebih membaca soal kekinian lagi. Terus juga mempertahankan bentuk-bentuk atau akar dari yang kita jalankan selama ini, yaitu akar kebudayaan Indonesia. Mas Ara mulai menekuni kebudayaan setelah menciptakan karya Gama Gandrung pada tahun 2013. Karya ini terinspirasi dari perjalanan seniman Gandrung, mulai dari tari tenang laki-laki hingga Gandrung menjadi maskot Banyuwangi. Karya utuh berjudul Perjalanan Gandrung Banyuwangi. Kemudian banyak dikenal di tahun 2015 sampai 2016 dan digunakan sebagai cover, materi lomba, serta berhasil menginspirasi banyak penari di sanggar untuk meraih prestasi. Karya ini diciptakan oleh Bathara Severigadi Dewandoro selaku penerus sanggar Swarga Loka. Tarian ini bernama Ksatria Mahabharata. Tarian ini menggambarkan para kesatria Mahabharata yang bersiap untuk berperang bertujuan agar mempertahankan kekuasaan. Tetapi salah satu dari pasukan tersebut bersikap egois dan mementingkan kepentingan sendiri, tidak mementingkan kepentingan bersama. Namun, karena tujuan awal mereka adalah berperang dengan musuh, maka seseorang ini mengalah dengan egonya dan mereka bersatu dengan mempertahankan tanah Mahabharata. Ini hakim. Berat-berat ada di kanan. Kalau karya yang berkesan sebenarnya ada satu karya yang membuat aku sampai sekarang jadi menekuni kebudayaan itu ya, Gama Gandrung. Jadi Gama Gandrung ini aku ciptain tahun 2013. Aku mencoba untuk membaca kehebatan seniman gandrung dari era ke era. Dari era pertama kali muncul yang ditarikan oleh laki-laki sampai kemudian menjadi maskot kota Banyuwangi. Di mana proses mereka mempertahankan kesenian itu sampai sekarang itu adalah kehebatan yang bisa kita jadikan referensi untuk berkarya. Nah, makanya aku membuatkannya dalam satu karya utuh berjudul Perjalanan Gandrung Banyuwangi, Gama Gandrung. Nah, kemudian karya ini sekitar tahun 2015-2016 itu banyak mendapat perhatian dari teman-teman daerah yang akhirnya banyak mereka cover, banyak mereka buat lomba-lomba dan works ternyata. Ketika lomba-lomba banyak yang menang gitu. Artinya karya ini juga senangnya bisa membantu mereka dalam meraih kepenarian. Swarga Loka memiliki anak didik yang banyak sejak eksistensi dan pengajaran yang begitu beragam dengan tingkatan anak kecil, remaja,
hingga penari senior semuanya berkumpul untuk belajar tari modern hingga tradisional. Tak heran jika pementasan tari sangat maksimal sebagai hadiah dari bekal latihan selama ini. Nama aku Nada Kaja Salsabila, biasa dipanggil Nada. Umur aku 15 tahun. Kalau aku bergabung dari tahun lalu, bulan Februari. Kalau aku tertarik karena di sekolah sempat aku ekskul tari tradisional. Dan aku juga pengen ngelanjutin ke sanggar biar lebih serius di narinya. Aku seneng banget sih karena pelatih-pelatih sama teman-temannya tuh humble banget. Karena aku juga awal masuk Swarga Loka belum pernah nari yang terlalu gimana-gimana banget. Jadi agak kesusahan juga, tapi dibimbingnya sangat baik. Banyak banget kita bisa berkesempatan untuk pentas di panggung-panggung besar. Aku belajar kayak banyak banget sih, kayak dari teknik-teknik tarinya juga, cara kita berani buat nampil di depan banyak orang. Kalau aku baru nariin Rantoyo Dasar, Merak Nigel, Nyocang yang sekarang, sama Domba Nini. Swarga Loka, sambung kreatif berdiri berkenal juara.